Hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang begitu berlipat ganda. Entah itu nikmat iman, dan nikmat ihsan. Sehingga pada hari ini, detik ini, di tempat ini, kita masih bisa diberi kesempatan berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Dan tak lupa juga sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyina, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang dimana beliau sudah berjuang mati-matian membela agama Islam agar terus tumbuh dan berkembang hingga sampai saat ini. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Di sini izinkanlah saya memberi sedikit bahan renungan dengan tema meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam rangka membangun dan memajukan generasi muda yang berakhlak dan terpuji di bumi ini. Di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali ayat yang menyebut agama beliau. Ada satu ayat yang sangat memuji syarat Nabi akhir zaman kita, Nabi Muhammad SAW. Terdapat pada ayat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Quran surah Al-Qalam ayat 4. Kata khuluq yang berarti akhlak memiliki akar perkataan yang sama dengan akhlak yang berarti ciptaan, namun memiliki makna yang berbeda. Kholaq lebih bermakna ciptaan Allah yang bersifat lahiriah dan fisikal, maka khuluq adalah ciptaan Allah yang bersifat batiniah. Ada seorang sahabat yang pernah mengenang Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan kalimat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahsanun nasa khulaqan wa khulqan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik secara khuluq dan akhlaknya. Yang dimaksud adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sempurna dalam segala aspek, baik lahiriahnya maupun batiniahnya. Kesempurnaan lahiriah beliau sering kita dengar dari riwayat-riwayat para sahabat yang selalu melaporkan tentang sifat-sifat beliau. Ibnu bin Abi Halam misalnya, beliau mendeskripsikan sifat-sifat lahiriah Nabi Muhammad SAW dengan gambaran bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang sangat anggun, tingginya yang sedang, posturnya yang tegak, rambutnya yang tinggal dan begitu panjang dan tidak berhenti dalam telinga, dahinya yang luas, dan wajahnya yang bercahaya ibaratkan bulan sempurna di malam hari. Gambaran yang diberikan para sahabat Nabi tentang sifat-sifat manusia yang agung seperti ini banyak kita temukan di kitab-kitab ulama muslim dan sudah dibuktikan oleh segenap ilmuwan muslim maupun non-muslim. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Di sini kita harus sadar bahwa manusia yang harus utama dan kita tiru akhlaknya adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang patut kita teladani adalah Nabi Muhammad SAW yang seperti sudah dijelaskan pada Al-Quran. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagimu, yaitu orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan orang yang banyak menyebut nama Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Semua yang ada pada dalam diri Rasulullah sudah menjadi teladan bagi kita. Kita harus bisa meniru akhlaknya seperti akhlak beliau terhadap sahabatnya, akhlak beliau terhadap anaknya, akhlak beliau terhadap orang tuanya, dan akhlak beliau terhadap Allah. Dan kita
apa solusi yang kita lakukan dalam meredam degradasi moral khususnya di masyarakat kita ini. Dan kepada generasi muda, mari kita perbaiki awal kita. Kita hormati orang tua kita. Kita harus ingat jasa-jasa mereka. Orang tua kita sudah rela berjuang mati-matian demi kita. Ibu kita rela mati-matian melahirkan kita. Ayah kita rela berjuang mencari nafkah agar dapat menyembarahi kita dan agar dapat memberi kita makan. Sungguh beruntung kita yang masih memiliki orang tua. Baginda Rasul sebagaimana kita tahu, ketika beliau masih berada dalam kandungan ibu beliau, ayah beliau telah wafat. Dan pada saat beliau berumur 6 tahun, ibu beliau telah wafat. Dan pada saat beliau berumur 8 tahun, nenek beliau telah wafat. Dan pekerjaan beliau di situ hanya mengembala kambing. Dan alhamdulillah, pada saat beliau berumur 12 tahun, beliau berhasil menjadi pedagang di kelas negara. Patutlah Al-Quran memerintahkan kita. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada mereka dan janganlah kamu memberikan mereka dan ucapkanlah mereka perkataan yang mulia. Mengatakan saja tidak boleh, apalagi memarahi dan memukuli mereka. Ini harus kita pikirkan sebagaimana manusia dan dianugerahkan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikianlah uraian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga dapat menjadi bermanfaat dan dapat jadi bahan renung untuk kita semua. Wallahu yahdi ila siratil mustaqim.